Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bersama-sama saya berkesempatan ada di majelis yang semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah nuansa, ada sebuah situasi bahwa kita mengarungi hidup ini tentu punya target. Itu satu hal yang harus ada pada dalam diri kita. Targetnya apa? Gitu. Karena kita harus hitung-hitungan terus. Yang Rasul mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah menghitung kamu. Sehingga di dalam hadis yang dimaksud di sini adalah bahwa apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan urutan target kita. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan membahas tentang target hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini. Nanti kita bahas bersama-sama Bapak dan Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Ini perhatikan, hadis ini agak beda dengan yang lain. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Kemudian kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda. Dan sabdanya adalah innallaha ta'ala qala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sekali lagi ibu-ibu, bapak. Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda bahwa Allah berkata, bahwa Allah berfirman. Paham ibu? Paham ya? Ini kan kalau yang sudah terbiasa sih langsung paham. Kalau yang biasa tidak konsentrasi, angel pancen pahami gitu. Adik-adik paham enggak, Dik? Paham. Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang dikatakan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang tidak suka dengan orang yang aku cintai, maka orang itu nantang perang kepadaku. Sekali lagi,
siapa yang tidak mencintai orang yang aku cintai, siapa yang memusuhi orang yang aku cintai, siapa yang suka berselisih dengan orang-orang yang aku cintai, maka orang itu adalah musuhku, kata Allah. Ini pertanyaan besarnya kan, lah orang yang dicintai Allah itu siapa? Jangan khawatir Bapak, Ibu, jebol yang dicintai Allah itu nanti ketemunya nggak banyak kok, sehingga kita tidak repot, ya. Contoh misalnya mungsuhan karo wong kae, dosane gede ora ya? Lah wong kae dicintai oleh Allah apa ora? Ketoke orang badhe ora karu-karuan kok gitu. Dosane ora patiya gitu loh. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita mulai sekarang. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah orang yang sudah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Ini hadisnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Orang yang aku cintai adalah orang yang bisa melaksanakan apa yang aku perintahkan dan itu bersifat wajib, itu aku cintai. Bapak sekalian, tapi tadi kata-kata di atas waliyun itu orang yang sangat dicintai oleh Allah, bukan orang yang dicintai oleh Allah. Agak sulit membedakan. Orang itu ada yang dicintai oleh Allah, ada yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa yang bermusuhan dengan orang yang aku sangat cinta kepadanya, maka dia adalah musuhku. Kata Allah dalam hadis ini, namanya hadis apa? Mas, hadis yang diucap oleh Rasulullah, tetapi itu firman Allah, dinamakan hadis apa? Hadis sudah ada kadang-kadang orang tahu tapi tidak matang, wis jawab bener dibalani malah anjir bingung. Adik-adik ini ada bantu ini. Yang benar hadis qudsi, nah sing yang malah wis bener jane. Paris le takon bolan-balani wae yang ya ragu-ragu dadine. Ya apa-apa nek ora mateng itu jenenge kemanjon. Ya. Kemanjon itu karon. Karon itu nek dimaem senep dibuang sayang. Itu ilmu juga. Kita lanjut. Kemudian itu bapak-bapak, panjenengan ibu-ibu sudah bisa melaksanakan yang wajib-wajib sudah belum? Salat yang 5 kali sudah tertib 5 belum? Sudah. Siam Ramadan kemarin terlaksana penuh enggak? Penuh. Gitu kan ya. Zakat dikeluarkan enggak ketika punya? Keluarkan. Dan kewajiban-kewajiban yang lain, mendidik anak dan sebagainya, mencarikan nafkah untuk anak-anak dan menyayang sepenuhnya pada anak-anak, taat patuh kepada suami. Taat dan patuh kepada suami itu perintah, enggak boleh ditawar sudah. Enggak boleh sama sekali yang namanya wanita, istri kok tidak taat dan patuh kepada suami itu. Enggak boleh sama sekali bertengkar. Ibu-ibu masih ada yang suka bertengkar dengan suami? Masih ada yang jawab, nyawa ora tau blas saiki. Lah kok iso seda gitu. Ya wae itu ya. Seda. Nggih. Nah, ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati. Yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Nah, ini. Dan orang-orang yang sudah bisa melakukan wajib itu, kemudian dia bisa melakukan yang sunnah-sunnah, maka orang itu adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah.
Yo kita lihat Ibu, ini persoalan luar biasa penting. Nanti di endingnya pengajian ini panjenengan akan mengetahui luar biasa. Soalan, orang yang sudah bisa melakukan hal-hal wajib itu namanya orang yang dicinta oleh Allah. Sedangkan orang yang sudah bisa melaksanakan sunat itu orang yang lebih dicinta oleh Allah. Sudah menjadi orang yang kategori orang hebat. Tetapi masih ada yang di atasnya, yaitu yang dinamakan al-ihsan. Siapa? Adalah orang yang wajibnya terlaksana penuh, sunatnya terlaksana penuh, dan yang ketiga dan keempat, dia melakukan sunnah itu dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, tenanan tur terus-terusan gitu. Karena ada orang sing tekan tenanan tok, tapi ora terus-terusan. Nek dong pas tahajud ngetem manjan wong kuwi khusyuk ning kala-kala. Bukan itu yang dimaksud. Nek bapak itu terus-terusan tenan nek tahajud, ning angger tahajud ngecamprang. Gitu. Nggih, yang orang mengistilahkan sak rokangat le angop ping 16 gitu. Bukan itu pula. Nggih. Hingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali lagi pelajaran yang ada pada Rasulullah SAW ini menjelaskan pada kita. Jangan pernah bangga Ibu, Bapak, kalau panjenengan sudah bisa melaksanakan yang wajib. Nah, yang alhamdulillah ya Allah, yang alhamdulillah nek sing salat yang tertib, ora gumun. Ya wae barang wajib. Gitu. Seperti adik-adik panti ini, adik-adik kok tidak melanggar aturan wajib, ora gumun. Nggih. Wah, yang ora wani yang pelanggaran berat ki ono anu lah. Itu enggak heran. Enggak hebat. Yang hebat apabila kita sudah bisa melaksanakan yang sunnah. Kalau sama nanya ini bahasa aja Ibu Bapak. Saya nanya, Bapak Ibu, apakah panjenengan sudah bisa sholat 5 kali dengan tertib? Sudah. Maka saya komentar, ora gumun. Ya wae wajib. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa melaksanakan Syam Ramadan? Panjenengan menjawab, sudah. Maka komentar kita, ora gumun, ya wae wajib. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatan. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa mengeluarkan zakat bagi yang mampu? Sudah, enggak heran kalau belum bisa melaksanakan sunnahnya. Lah sunnahnya itu apa? Nah, di sini sunnahnya itu adalah imbas apa namanya? Side effect, akibat positif dari perbuatan itu. Contoh, orang yang sholatnya tertib, maka sholat itu mandek grek kalau tidak ada perkembangan. Yang namanya hasil. Apa hasil sholat sunnah? Apa hasil sholat wajib? Hasil sholat wajib adalah orang itu sudah tidak mau melakukan kemaksiatan, kejahatan dan lain sebagainya. Itu hasil. Yang orang itu senangnya melakukan hal-hal yang paling selain wajib, yaitu di sampingnya wajib di sana ada sunnah. Maka orang yang sholat 5 kali dinamakan sholatnya hebat, bagus kalau dia sudah bisa menunaikan sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu baru namanya dagangane baten. Apalah artinya kita modal banyak banget, punya toko besar, dodolan, tapi kita sendiri nggak pernah badi.
nggak ada gunanya. Maka saya kadang-kadang sering melihat ada orang, orang itu dagangan modalnya kecil tapi laris pol. Sementara yang dagangan modalnya ratusan juta, kadang-kadang belum plus malahan hasilnya orang jelas. Itu ada. Tuh. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita sedang dagang kepada Allah. Kita sudah mempunyai sholat 5 kali, yes, itu modal besar. Tapi mana keuntungannya? Gitu. Karena kalau saya mengatakan ada 4 kan Bapak dan Ibu. Yang pertama kemauan. Orang mau dagang itu yang pertama kemauan. Yang kedua kemampuan. Yang keempat sarana, gitu, atau tempat, gitulah. Yang keempat adalah modal. 4 ini wajib, harus ada. Tapi 4 ini tidak ada gunanya. 4 ini tidak ada gunanya sebesar apapun kecuali apabila muncul yang kelima, namanya baten, keuntungan. Namun keuntungan pun tidak ada gunanya kalau keuntungan itu dong-dongan, tidak stabil. Itu jadi tidak menghidupi. Ya, makanya ada ada orang mengatakan nek jenenge pedagang itu hidupnya kalah tentram dengan pegawai. Pegawai itu nek dihitung-hitung dengan hasil pedagang bisa jadi lebih banyak pedagang. Tapi pegawai itu pasti setiap tanggal sekian ada uang. Kan gitu ya? Kira-kira gitulah. Wong saya itu bukan pegawai dan bukan pedagang, jadinya saya nggak ngomudang yang semacam itu. Yang pegawai dan pedagang itu kan Pak Ma'adzin ini. Pak Ma'adzin itu pedagang dan juga pegawai gitu. Maka diam-diam Pak Ma'adzin ini uangnya sugih loh. Sayangnya duitnya sedikit sehingga tidak dikatakan sugih gitu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang saya maksud dan apa yang dimaksudkan dalam penjelasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama adalah bahwa kita mesti menjalani yang wajib. Yang kedua menjalani yang sunnah. Pak, Bu, panjenengan salat nemen belum mutu kalau panjenengan belum tahajud dan belum sholat duha. Kalau saya boleh mengatakan gini, siapa di antara panjenengan ini bahasa ini agak kasar, tapi untuk orang yang siam kan nggak begitu kasar karena nggak begitu mudeng. Siapa yang bisa melaksanakan sholat wajib atau yang wajib kok yang wajib sudah terlaksana, yang sunat juga sudah terlaksana, namun belum rutin, belum kontinu, belum istiqomah. Saya mohon, yuk semua kita, saya mohon jangan meninggal dulu. Tuh. Ojo sedosik, lengkapi dulu. Kenapa demikian? Karena kita belum mencapai target. Target kita adalah target kita itu sebenarnya yang tertinggi bukan husnul khatimah. Husnul khatimah itu buat kita. Ada target yang lebih tinggi, tapi kita sudah nggak akan mencapai loh. Yaitu apa? Mati syahid. Kita kan sudah nggak bisa perang lagi, Pak, Bu. Dek, Dek, kira-kira kita mau perang nggak nih? Ya, mau perang nggak? Gitu, Mbak. Ono wong Kristen nantang-nantang, wong Islam rene maju, saya maju. Ono nganggo celurit gitu, saya maju apa-apa, tanggo kater bae lah gitu. Mbok sapa sing mati gitu. Kalau dia nantang-nantang agama Islam, elek-elek agama Islam, nantang-nantang agama Islam, dan belak-belakan, nggak seperti sekarang kan delesep banget. Kalau sekarang angel itu, wah sekarang itu dusel banget wong Kristen nih. Ya, wong kan, wong Kristen, wong sekuler, wong Syiah ini musuh kita utama itu, gitu.
Saya kalau melihat ini tiga orang ini rasanya gimana? Tapi ternyata memang harus ada 3 orang itu kok. Orang sekuler yang mencela-mencela munafik pol itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang Syiah, orang Syiah. Yang ketiga adalah siapa? Orang kafir. Kita nggak bisa itu perang dengan salah satu di antara mereka itu. Orang sing nantang kok gitu. Tetapi adanya mereka jangan kita mengeluh, adanya mereka itulah yang menyebabkan kita semangat gitu. Jajal kalau nggak ada musuh. Dulu zaman PKI wong Islam bersatu padu luar biasa. Begitu PKI ditumpas hilang di muka bumi, ya kan ya, maksudnya hilang belum tukul meneh maksudnya, gitu. Wong Islam malah tukaran dewek. Iya, waktu itu kemudian Maksumi dibubarkan, Parmusi dibubarkan, muncullah Masya Allah banyak sekali intrik yang luar biasa. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang di mungsuh. Panjenengan krasa orang di mungsuh mesti lir-lir ayem kok gitu. Tapi sing krasa di mungsuh insyaallah gitu tetap lir-lir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah sekarang apa klimaksnya? Pendek aja saya mengatakan, Mbak, Bu, panjenengan kita semuanya belum bisa bangga kalau belum bisa melaksanakan yang wajib dengan hasil wajibnya. Siapa yang sudah mengeluarkan zakat, maka orang itu pasti hatinya penuh dengan kasih sayang. Pasti itu. Karena zakat arahnya adalah membersihkan, mensucikan manusia. Siapa yang sholatnya sudah 5 kali, pasti orang itu emoh berbuat dosa. Pasti orang itu emoh berbuat kejahatan dan sebagainya. Siapa yang bisa melaksanakan siam Ramadan, orang itu pasti bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu pasti tidak pemarah. Dan orang yang bertakwa itu pasti pemaaf. Orang yang banyak sekali kan loh. Kita jangan tidak tinggal diam loh. Maka orang yang sudah bisa melaksanakan wajib ditambah dengan hasil wajib, yang sering kemudian Allah nengeri dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah bisa melaksanakan wajib, mungkin dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Diukurnya biasanya ukurannya adalah wis bisa sholat tahajud belum, laksanakan sholat duha atau belum. Jawabnya sudah. Pertanyaan yang kedua, rutin atau kadang-kadang? Kan? Ya rutin. Yes, rutin. Sungguh-sungguh apa enggak ketika melaksanakan? Lah itu sing angel, kan gitu. Jangan pernah kita selesai berjuang. Kita maksimalnya hanya sampai husnul khatimah. Nek kon kemudian mati syahid kita enggak nyanda. Sulit sekali kita untuk mencapai itu. Zaman-zaman bapak-bapak simbah kita itu bangga mereka mengangkat bambu runcing, mengucapkan Allahu Akbar, baru melangkah 5 langkah dor kelepok gitu. Bejo itu. Kalau kita kan nggak bisa sekarang. Simbah-simbah kita kan gitu. Lawang lawan Jepang lawan Londo kan nganggo baju bambu runcing. Sini lagi Allahu Akbar, lagi melayu tembak sama Jepang dar kelepak gitu. Pun mengkai ngono tak gitu ya. Meskipun bambu runcing itu juga sangat manfaat dan sangat besar manfaatnya, karena kita menggunakan perang gerilya itu. Makanya anak-anak Indonesia itu paling pinter nek kon main jenenge jelumpat. Oh iya, kita paling pinter nek kon jelumpat. Dan anak-anak bertahan banget. Saya heran, anak-anak Indonesia ini nek jelumpat tos dina Minggu, mulai jelumpat jam 09.00 rampung zuhur lho. Kuate pol mereka itu. Oleh jelumpat ora rampung-rampung. Apalagi ada sekongan, apalagi itu. Banyak sekali. Dan satu-satunya permainan anak-anak zaman dulu yang masih hidup ternyata adalah jelumpat gitu. Dan itu ternyata adalah darah.
Darah dari siapa? Nenek moyang kita. Yang ketika itu perangnya, menangnya Indonesia adalah karena perang gerilya, kan gitu. Gerilya itu kan perang umpetan, perang jelumpet gitu. Ya gitu. Nek biyen nganggo kan nek kalau sekarang kan misalnya dar anu konangan maksudnya dar anu kan gitu. Kalau dulu kan dor tenanan kelepek gitu. Ya, le jelumpet kalah. Baik Bapak dan Ibu, yuk sekarang artinya apa? Maksud saya adalah ini nyesawu untuk kita masing-masing. Kita bisa ketemu sekarang, nanti di hadapan Allah kita dewek-dewek loh Bapak Ibu. Tanggung jawabnya dewek-dewek loh. Saya besok kalau sudah dikubur dilalah saya dengan Pak Amir meninggal unda-undi umpama ya. Saya paginya Pak Amir sorenya gitu, atau saya sorenya Pak Amir paginya gitu. Itu kemudian sampai di alam kubur dilalah saya ketemu dan Pak Amir. Itu ora iso lho tolong tinolong Pak Amir, nyong tulung kita Pak Amir. Yang enggak bisa pokoknya. Mbok seakrab apa aja meneh kok teman wong suami istri aja ora iso tolong tinolong kok. Suami istri yang katanya sehidup semati aja, kalau sudah istrinya sudah meninggal suaminya tidak ikut mati kok. Hakan dia nono gitu. Istrinya meninggal kemudian mama ikut gitu kan, nggak ada mama dengan suara di slow motion kan gitu. Masuk ke dalam kubur gitu. Itu kan sinetron. Iya. Nah hidup nyata suami istrinya meninggal dunia, suaminya minggul kerendok karo milang-miling siapa ya ganti ini kan gitu. Iya Pak Amir itu maksud saya. Nih Bapak Ibu, nah sekarang apa yang harus menjadi milik kita? Yang harus menjadi milik kita adalah satu wajib, dua sunat. Yang ketiga, dilakukan sunat itu sungguh-sungguh. Yang keempat, dilakukan sunat itu dengan kontinu, terus menerus. Itu. Maka orang yang semacam itu mau diperjuangkan, mau diteliti masing-masing. Banyak di antara kita yang sudah bisa terus menerus tapi lemahnya disungguh-sungguh. Banyak di antara kita mungkin yang masih kadang-kadang turling lakoni orang genah-genah. Ada lagi yang baru sampai wajibnya. Lah kalau baru sampai wajibnya itu baru level 1. Level 1 untuk mendapatkan predikat dan prioritas kalau dia sudah mencapai level 4. Level 4 itu adalah sudah sampai level istiqomah. Di semua hal termasuk nyun sewu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita semuanya ini melakukan korban kok belencat tahun iki korban esuk ora. Oh, tidak. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dituntun oleh Allah dan itu sunnah, melakukannya dengan kolok. Jangan semacam itu. Kita mesti melakukan dengan kontinu, terus menerus. Bahasanya pantang mundur. Nah, kalau sudah semacam itu maka Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memaklumi kekeliruan kesalahan kamu sekalian. Contoh, seorang yang sholat tahajud rutin setiap malam tahajud, suatu ketika sakit dan setelah sakit diteruskan dengan menstruasi, maka sakitnya itu 7 hari, menstruasinya adalah sebanyak 5 hari. Dia tidak bisa tahajud dan dia tidak bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah menganggap orang itu tetap mendapatkan nilai tahajud dan duhanya karena dia orang yang rutin. Sing repot itu kalau yang kolo-kolo gitu. Orang kolo-kolo sholat tahajud lah kok sakit 5 hari orang hitung tahajud. Kolo-kolo kok kan gitu. Ini mahal sekali Bapak Ibu. Kemudian orang itu sedang melakukan perjalanan sehingga di dalam perjalanan dia tidak bisa melakukan salat duha dan salat tahajud.
dan dia tidak bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain seperti sedekah karena dalam perjalanan, atau dia terhambat apanya, semuanya dihitung melakukan kalau dia mempunyai rutinitas dan istiqamah. Itu keuntungannya begitu Bapak dan Ibu. Maka kemudian sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan begini, ini masih lama itu jamnya pas enggak sih? Pas ya? Ya masih ada 10 menit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka siapa saja yang sudah mampu melaksanakan perkara-perkara wajib secara terus-menerus, wajibnya terus-menerus dikerjakan, kemudian orang itu akan menjadi semakin dicintai oleh Allah kalau dia bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu jadi pengetahuan bersama-sama. Adik-adik yang SMP, definisikan sunat ialah ngacung. Sunat ialah, adik-adik yang ngacung. Siapa? Ya. Sunat ialah dilakukan apabila ibadah yang apabila dilakukan dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Siapa yang menjawab? Anak SMP. Boleh enggak? Boleh, masih SMP. Oh SMA. Ya SMA. SMA juga begitu kok. SMA, SMP itu masih gitu. Nah SMA kelas 3 sudah mulai ada perubahan. Nah kelas 2, 1 gitu masih mambu, SMP-nya masih ada. Ya, tapi ada. Saya pernah beberapa mahasiswa saya anak SMA dewasanya jauh melampaui anak kelas 1 SMA, dewasanya melampaui anak kelas 3. Itu banyak. Ada anak kelas 3 sing ya Allah bocah kelas 3 kok gen kaya ngono, sing melas kan wong tuane itu nek sing kaya ngono itu. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, yuk kita orang dewasa terjemahkan sunat ialah perbuatan ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggal padahal mampu kebangetan. Ini terjemahnya orang dewasa. Nah sekarang terjemahannya orang yang bertakwa kepada Allah. Ada yang ketiga, yaitu sunat ialah perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak mendapat apa-apa dari Allah dalam arti keseluruhan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau panjenengan baru saja bisa melaksanakan yang wajib, maka kita belum dapat apa-apa. Wong sesungguhnya yang menjadi bekal kita itu adalah bukan wajib, tapi sunat dan wajib. Bapak, misalnya ini rada konsen sedikit. Yang menjadi bekal kita menghadap Allah itu bukan perbuatan-perbuatan wajib kita, nggak akan nyampe kita. Nggak akan kita mendapatkan kecintaan Allah yang sesungguhnya. Tetapi yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan, dikatakan husnul khatimah, dikatakan calon ahli surga, adalah kalau kita mempunyai bekal 2 yang tidak boleh terpisah, yaitu wajib dan sunnah. Kalau belak-belakane, apa gunane kita sholat 5 kali? Nek nggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah, nggak pernah sholat duha dan tahajud, itu orang ono gunani. Itu prinsipnya semacam itu. Nah sekarang bagaimana menggambarkannya? Mudah.
Bapak Ibu, Pak, Bu, Ibu, di rumah panjenengan ada daharan, mempunyai daharan, mempunyai makanan di rumah Ibu? Ibu, panjenengan kalau di rumah nanti setelah acara ini panjenengan makan malam nggak, Bu? Ada yang makan malam. Memang panjenengan punya nasi? Ya punya. Jangan bangga kalau punya nasi. Kemudian punya lauk apa? Nggak ada. Tidak ada lauk sama sekali, nggak ada. Maka nasi belum ada manfaatnya apa-apa, karena kita sulit untuk makan hanya nasi tok. Sebagaimana kita ibadah kok baru dapat apanya? Wajibnya saja. Itu Ibu. Nah, nanti ditelusuri lebih lanjut lagi, kita akan semakin memahami bahwa ternyata ini jangan salah paham, ini persoalan genting begini, bahwa ternyata wajib dan sunnah itu lebih penting sunnah. Baleni, wajib dan sunat itu lebih penting sunat. Bedanya, sunat tidak ada harganya tanpa wajib, dan sedemikian pula wajib tidak berkualitas apa-apa tanpa sunat. Maka dari itu ibu-ibu dan bapak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, yuk kita bersama teliti wajib kita, teliti sunat kita, teliti kesungguhan kita, teliti istiqomah kita, lakukan itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita namanya husnul khatimah. Kalau tidak semacam itu, kita hanya tebak-tebakan. Saya pernah takziah, kadang-kadang takziah kita rada spekulasi juga. Kita takziah pada orang kenal tidak begitu, apalagi kenal tentang bagaimana ibadahnya, kita sama sekali nggak tahu. Namun toh ketika kita berbicara, mengucapkan bela sungkawa, Ibu, saya dengan teman-teman menyampaikan bela sungkawa. Semoga almarhum mendapatkan maghfirah, dan semoga almarhum husnul khatimah. Kata-kata yang sebenarnya dalam bibir ini ngambang banget. Bagaimana saya bisa mengatakan husnul khatimah? Padahal husnul khatimah itu hanya kalau orang itu bisa melaksanakan wajib dengan sangat tertib, sunnah dengan sangat tertib, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Ini mengisi seluruh ruang hidup kita. Nah, baru kita mendapati apa yang dinamakan husnul khatimah. Monggo Bapak dan Ibu-ibu sekalian kita teliti bersama-sama. Saya tidak lebih daripada panjenengan semuanya, namun saya berharap sampai pada tingkatan kita yuslih lakum a'malakum. Kita itu sudah ditok sama Allah. Kita itu sudah distempel sama Allah. Iki wong saleh, iki wong salihah. Suatu ketika menstruasi tetap dihitung ibadah. Suatu ketika sakit tetap dihitung ibadah. Suatu ketika berhalangan tetap dihitung ibadah. Suatu ketika melakukan kesalahan langsung ma'fun, langsung dimaklumi. Kan gitu tak? Sama dengan panjenengan Ibu Bapak, panjenengan yang sewu, panjenengan melakukan hal rutin, suatu ketika tidak dilakukan, itu heran orang lain. Panjenengan di malam Jumat atau Kamis ini pengajian selalu datang, nggak pernah absen. Suatu ketika kok nggak datang, maka semua teman-teman terheran-heran. Kayak kenang apa? Kayaknya mesti ada halangan apa? Nek buka ora bakalan lah orang melu pengajian. Saya juga gitu, di siswa juga gitu. Anak rajin, tertib, pinter, nggak pernah bolos. Suatu ketika nggak masuk. Besok paginya saya tanya, Mas, kemarin kenapa kamu tidak masuk, Mas? Di anak itu menjawab, iya Pak, soalnya itu belum rampung jawab. Saya sudah maklum, terus percaya. Tapi anak sing bolosan, jelak-jelok dan lain sebagainya, suatu ketika tidak masuk,
Kemudian paginya ditanya, Mas kemarin nggak masuk kenapa? Iya Pak, saya itulah kok diterangi ngantek mentok-tok gurunya orang percaya, lah ngapusi. Orang biasanya kayak gitu, sama dengan kita Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang dinamakan istiqomah ini adalah perkara yang luar biasa penting. Nah sekarang saya tak membacakan hadisnya Bapak dan Ibu. Faida ahbabtuhu, dan kalau aku sudah sangat mencintai orang itu sudah sangat dicintai oleh Allah, dilindungi terus oleh Allah, sampai-sampai Allah itu menggunakan bahasa ini, bahasa kiasan. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, maka aku Allah akan menjadi telinga orang itu ketika orang itu mendengarkan dan memanfaatkan pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi mata orang itu ketika orang itu sedang memandang dan melihat. Artinya apa? Telinga kita sangat dilindungi oleh Allah, bersih dari segala dosa. Mata kita itu, dan kemudian Rasul mengatakan, Allah mengatakan, wa yaduhul lati yubtishu biha, dan aku akan jadi tangannya ketika dia menggerakkan apapun, tangan ini untuk berbuat apapun. Allah yang menuntunnya, sehingga kita terbebas dari kekeliruan dan kesalahan, dilindungi oleh Allah. Nggawe apa-apa itu kepas kebenaran. Maka semakin kita taat pada Allah, semakin kita mendapatkan kalimah-kalimah dilalah. Ibu panjenengan tidak punya banyak kalimat dilalah? Apa? Kan banyak kita dilalah. Dilalah itu apa? Itu kepunyaan Allah, itu Allah, dilallah. Ning wong Jawa tadi dilalah. Itu yang kewingi yakin meh we dilalahke kan gitu. Iya, yang yakin wingi Masya Allah nyus ketap-ketap yo lah kok dilalahke isuke, kan seringkali kita mempunyai itu perlindungan dari Allah. Wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadul lati yubtishu biha, Allah menjadi tangan orang itu ketika orang itu memanfaatkan tangannya. Wala in sa'alani la'atiyannah, dan apabila orang itu meminta maka aku akan memberikan apa yang diminta. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, dan apabila orang itu memohon perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi orang itu. Orang itu sudah sepenuhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi segala-galanya, dicipta, dilindungi, diberi segala-galanya dari Allah, utuh orang itu. Maka orang-orang yang semacam ini yang ketika meninggal dunia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, karena inilah orang yang dinamakan husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan main-main dengan persoalan yang semacam ini, karena waktu kita terbatas. Kita bisa duduk semacam ini ada batas waktunya. Suatu ketika di antara kalian mesti ditakziahi oleh kita semuanya, atau panjenengan akan takziah kepada saya. Kapan itu? Tidak ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.